An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda la ya'lamu kalau mengetahui annasu manusia ma fin nida fadilah yang ada di dalam azan was-shaffil awal dan shaf pertama thumma lam yajidu kemudian mereka tidak akan bisa mendapatkan bisa adzan atau bisa di shaf awal illa ayyastahimu kecuali mereka harus berundi alaihi untuk mendapatkannya lastahamu tentu mereka akan berundi alaihi untuk mendapatkan bisa adzan atau bisa di shaf awal. Kalau kita ini enggak mau shaf awal itu saking bodohnya hakikatnya. Rumah kita ini dibuka oleh Allah, difahamkan oleh Allah mengenai fadilahnya shaf awal dan fadilahnya azan. Tentu saja kita ini akan berebut untuk jadi muadzin dan berebut untuk mendapatkan shaf awal. Seumpama perebutan ini mendatangkan madarat, kemudian ada orang yang membuat kebijakan begini sajalah, diundi dulu siapa yang shaf awal, siapa yang azan. Tentu semua orang akan ikut undian itu saking pengen mendapatkan bisa azan dan bisa di shaf awal. Karena hari ini kita ini tidak paham, maka kalau mau sholat monggo silahkan yang di depan, silahkan depan, saya tak belakang saja. Karena apa? Karena ketidakfahaman. Dan ini ketidakfahaman ini juga melanda kemana-mana ini. Bukan berarti itu kok terus kalau sudah daurah dan takhasus makin faham juga enggak. Buktinya yang daurah dan takhasus yang paling belakang, yang kelas 1 dan 2 paling depan. Mana yang lebih faham kalau begitu? Makanya kita ini kefahaman itu hakikatnya itu akan mendatangkan satu reaksi kan? Tapi kalau kita ini katanya faham tapi enggak ada reaksi, itu belum faham. Itu namanya hafal. Itu baru hafal. Kalau kamu itu faham api ini panas, maka reaksimu ketika melihat api, jangan dekat-dekat. Nanti kalau kebakar, tersengat. Kalau kamu ini tahu, karena kamu faham api itu membahayakan. Tapi kalau kamu api membahayakan, api panas, oh iya, terus malah dekat-dekat, terus tanganmu kamu masukkan begitu, itu artinya itu kamu tidak faham. Hafal, tetapi belum faham. Walau ya'lamuna, dan kalau mereka, kalau ya'lamuna, dan kalau para manusia mengetahui ma fit tahzir, pahala atau fadilah di dalam berbagi-bagian untuk salat subuh, lastabaku, sungguh mereka akan berpacu ilaihi untuk mendapatkan berbagi-bagian untuk salat subuh. Wala ya'lamuna, kalau para manusia mengetahui ma fil atamah, fadilah atau pahala di dalam salat isya was subhi dan salat subuh. Tabkir ini umum saja aja. Ini tahjir ini. Salat subuh aja apa? Was-subhi la atauhuma, sungguh mereka akan mendatangi salat subuh walau habwan, walaupun dengan merangkak atau mengisap atau merangkak. Habun itu merangkak, itu berjalan dengan kedua tangan dan dengan lutut. Jadi kalau orang itu mengetahui fadilahnya sholat subuh dan fadilahnya sholat isya, tentu saja mereka usaha ingin mendapatkan fadilahnya mendapatkan sholat subuh dan sholat isya. Kalau tahu,
walaupun harus berjalan merangkak ke masjid. Al-istiham maknanya istifham, al-iqtira'u adalah berundi. Wa tahjir dan tahjir tabkir adalah berbagi bagian ila sholati kepada ke salat. Wa an Muawiyah dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu qala Sayyidina Muawiyah berkata, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, al-muadzinun orang-orang yang berazan, atwalun nasi adalah orang yang paling panjang, adalah manusia yang paling panjang, a'naqan lehernya yaumul qiyamah pada hari kiamat, rawahu Muslim. Maksudnya itu paling panjang itu maksudnya mereka itu dalam kondisi dalam hay'ah yang sangat indah, lehernya panjang. Nah, leher itu bukan panjang, enggak begitu ya, panjang gitu. Tapi bukan panjangnya cacat, tapi panjangnya indah itu. Rawahu Muslim. Karena dulu tenggorokannya itu dibuat untuk manggil orang-orang sholat. Nah, sehingga dihadiah oleh Allah leher yang indah dan panjang gitu. Ini kebalikannya karena leher yang pendek itu buruk ya. Leher yang pendek itu tidak indah, tapi leher panjang itu indah. Karena orang itu kalau lehernya pendek jadi kurang ganteng, tapi kalau lehernya panjang dia itu tampak ganteng dan tampak tinggi. Demikian juga kalau dia itu di mahsyar, orang-orang ahli adzan ini karena lehernya itu panjang, maka dia tidak akan tenggelam dalam keringatnya. Wa an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Abu Sa'id al-Khudri, sungguhnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala, beliau bersabda, lahu kepada Abdullah bin Abdurrahman ibnu Abi Sa'sa'ah, berkata ini sungguhnya aku araka melihatmu tuhibbu mencintai al-ghanama kambing, wal badiyata dan badiyah itu kebalikan dari perkotaan, menyukai pedalaman, pedesaan, pedalaman. Orang-orang bawaan Badui itu mereka orang-orang yang hidupnya itu berpindah-pindah pakai kemah itu loh. Di padang pasir mereka hartanya adalah kambing, dibawa kemana-mana cari tempat-tempat rumput yang subur, di sana didatangi rumputnya subur, nanti pindah-pindah. Fa idza kunta bila mana adanya kamu fi ghanamika, di kambing-kambingmu, au badiatika utawa badiyahmu, fa adzanta kemudian maka kamu adzan li salat untuk salat, farfa maka keraskanlah sautaka suaramu bin nidai dengan panggilan salat. Fa innahu maka sungguhnya la yasma'u tidak mendengar mata sautul muadzin panjangnya suaranya muadzin jinnun jin wala ingsun dan tidak manusia wala syai'un tidak ada dan tidak sesuatu pun illa syahidalahu kecuali dia akan bersaksi untuknya yaumal qiyamah pada hari kiamat, bersaksi bahwa dia ini telah berazan memanggil orang-orang untuk sholat di hadapan Allah nanti. Qala berkata Abu Sa'id sami'tuhu aku mendengar seperti ini, kata-kata ini min Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari. Wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nudiya bila mana diundang fi sholati salat adbara maka akan berbalik asyaitanu syaitan, lari berbalik. Lahu bagi setan duratun kentut hatta la yasma sehingga setan tidak mendengar at-ta'dzina adzan. Fa idza qudiya bila mana telah diselesaikan an-nida'u panggilan salat, aqbala maka balik lagi setan itu. Hatta idza tuwi bila mana diqamati oleh salati untuk salat, adbara lari balik ke belakang setan. Hatta idza qudiya bila mana telah diselesaikan at-taswibu iqamah
Adbara engko balik lagi setan nanti. Kembali menghadap. Hatta yahtira, sehingga setan memberi bisikan bainal mar'i di antara seseorang wa nafsi dan hati seseorang. Yaqulu, setan berkata, udhkur kada, wadhkur kada, ingatlah ini. Maka kalau barang-barang hilang, kok susah ditemukan, sholat saja yang khusyuk. Nanti kan setan bantu. Ada seorang ulama itu ditanya seperti itu, maka saya sholatlah yang khusyuk gitu. Mesti setan tidak akan terima seseorang sholat khusyuk diganggu. Ingat, tempat dompetmu hilang tuh di sana, ketemu sana. Oh iya, ingat semuanya akhirnya. Kelima, mengingatkan kepada perkara lam yadkur yang dia tidak ingat min qablu dari sebelumnya sholat. Jadi sebelum sholat enggak ingat, begitu sholat ingat semuanya. Hatta yadalla, sehingga terus ar-rajulu seorang laki-laki, sakaya adalla, sehingga jadilah ar-rajulu laki-laki yang sholat tadi, ma yadri, dia tidak mengetahui kam sholat, berapa rakaat dia telah sholat. Akhir-akhirnya udah berapa rakaat ya ini? Bingung. Muttafaqun alaih. At-taswib, maknanya taswib, al-iqamah adalah iqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad. Allahumma wafir wa sayyidina Muhammad. Allahumma aslih hasan. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أعز سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.